Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami channelnya Bang Anto Jember. Semoga kalian semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman, pada kesempatan siang kali ini kita akan mereaksi lagi ya pendapatnya netizen tentang Aisyah Khalid yang telah diusir oleh bapak-bapak yang berada di Bali ketika ngasih bantuan berupa baju, kasur dan lain-lain. Nah, ini intinya tidak menyalahkan kedua belah pihak. Jadi untuk Aisyah Khalid kenapa tidak berkoordinasi dengan pecalang yang ada di Bali? Kenapa koordinasinya dengan Basarnas? Nah, sedangkan di sana itu keamanan yang paling terdepan adalah pecalang. Nah, untuk itu tonton video ini selengkapnya agar tidak terjadi salah paham. Yuk tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama-sama. Bang Aisyah sudah minta izin tonton full videonya di YouTube. Aku sudah nonton video fullnya di YouTube, gak aku skip. Di sini aku sebagai orang Bali asli tidak bermaksud untuk menyudutkan Bang Aisyah, dan aku tidak membenarkan cara bapak tersebut buat mengusir Aisyah. Aku sangat menyayangkan, tapi aku tidak menyalahkan juga bapak tersebut. Di video tersebut memang benar Bang Aisyah sudah berkoordinasi, tapi dia koordinasinya itu dengan Basnas. Kalau menurutku harusnya sih ke Pecalang, harusnya sih. Karena Basnas dengan Pecalang itu tidak ada hubungannya sama sekali. That's why tidak membenarkan cara dia mengusir Aisyah ataupun cara dia marah-marah secara kasar gitu. Tapi aku juga mewajarkan guys, kenapa bapak-bapak ini bisa marah-marah kayak gitu. Karena menurut analisa aku ya, yang pertama pasti bapak ini adalah seorang yang ikut menjadi korban di musibah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak ini sudah mau menjadi relawan buat turun ke TKP, ngangkutin sampah, buat bersih-bersih gotong royong, membersihkan sampah yang ada di sana. Dan perlu kalian tahu, gak semua orang mau jadi relawan buat bersih-bersih sampah yang ada di sana guys, jujur aja. Dan yang ketiga, itu kan kejadiannya sore hari, mungkin bapak itu udah capek dia guys, kerja guys, bersih-bersih sampah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia pastinya dikejar jam guys, karena kita nggak ada yang tahu Bali kapan lagi hujan. Kayak videoku yang kemarin aja itu udah mendung guys, dan malamnya itu beneran terjadi hujan deras lagi. Kalau kita sampai kalah dengan waktu, kita nggak mau terjadi banjir part 2 di Bali gitu loh. Makanya bapak itu cepet-cepet buat gimana caranya supaya sampah ini bisa bersih sebelum hujan. Dan yang terakhir, ya mungkin pada saat lagi bekerja bapak ini terhambat dengan macet. Terus akhirnya, ini menurut analisa aku ya, akhirnya mungkin dia cari tahu pusat macetnya ini dari mana, sampai akhirnya ketemu dengan Bang Aisyah. Mungkin di sanalah langsung meledak emosinya dia. Seperti yang aku bilang tadi, alasan-alasannya itu sudah numpuk jadi satu, dan akhirnya pada saat ngelihat Bang Aisyah langsung meluap gitu loh emosinya. Makanya dia sampai marah-marah kayak gitu. Dan sekali lagi aku bilang, aku tidak membenarkan cara bapak itu marah-marah, tapi aku juga tidak bisa menyalahkan. Bahkan aku di sini memaklumi, mewajarkan bapak itu marah-marah karena memang dia itu banyak hal gitu loh yang membuat dia jadi seperti itu gitu loh guys. Jangankan Bang Aisyah guys, ini kita ngomong seandainya ya. Seandainya yang ada di sana itu adalah Deddy Corbuzier, seandainya nih. Deddy Corbuzier yang bagi-bagi di waktu yang sama, di situasi yang sama, di kondisi yang sama. Aku yakin bapak-bapak itu pasti bakalan tetap marah-marah ke Deddy Corbuzier. Yakin aku. Jadi menurut aku kesimpulannya, mungkin dari Bang Aisyah-nya juga dia nggak paham, karena dia kan warga Malaysia ya. Pastinya dia nggak paham gimana caranya koordinasi, khususnya di Bali ini memang sedikit agak ribet di Bali, jujur aja. Tapi kalau seandainya dia mengikuti proses yang seharusnya, mungkin kejadian kemarin itu nggak bakalan terjadi juga. Kalian bisa lihat Bobon Santoso bikin acara masak-masak, itu kan masanya juga banyak tuh, orang-orangnya banyak juga tuh. Tapi perbedaannya cuma di situasinya Bobon Santoso itu tidak lagi situasi yang gotong royong gitu loh. Kalau di sini kan perbedaannya kan Bang Aisyah kan situasinya lagi habis ada musibah, dan beberapa warga lokal di sana juga lagi gotong royong, ada muatan besar, itu yang membuat jadinya Bang Aisyah mengalami hal tersebut gitu. Ya, padahal keduanya sebenarnya sama-sama memiliki tujuan yang baik, guys. Sekali lagi, terima kasih buat Bang Aisyah sudah mau membantu dan peduli kepada masyarakat yang ada di Bali. Mungkin lain kali lebih proper aja untuk koordinasinya, karena tiap daerah di Indonesia itu punya aturannya masing-masing. Kalau di Bali ya memang kayak gitu, agak mungkin terdengar agak ribet, tapi ya mau gimana, emang kayak gitu dari dulu gitu istilahnya. Dan buat bapak-bapak tersebut juga aku mau bilang terima kasih sudah mau menjadi relawan buat
mencegah banjir terjadi kembali dengan cara bersih-bersih. Tapi aku juga pesan ke bapak-bapak ini mungkin lain kali bisa dikontrol lagi emosinya supaya hal-hal yang seperti kemarin tidak menyerang ke bapak gitu loh. Kasihan juga bapaknya diserang jadinya kan gara-gara emosinya bapak sendiri gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa dikontrol lagi emosinya. Dan pesanku nih lagi nih buat netizen nih, dari 100 orang nih, 100 orang di suatu daerah nggak mungkin memiliki tingkat kesabaran yang sama, nggak mungkin memiliki tingkat pengendalian emosi yang sama, dan nggak mungkin dari 100 orang ini tidak pernah berbuat kesalahan, guys. Pasti pernah berbuat kesalahan. Dan ketika mereka berbuat kesalahan, pasti ada alasannya. Jadi untuk itu aku pesan ke netizen, ini kan aku udah kasih tahu nih, untuk Bang Aisar seperti ini, untuk bapak-bapak ini seperti ini gitu loh. Aku udah jelasin juga gitu loh. Jadi udahlah. Apa sih salahnya kita memaafkan gitu? Susah bener kayaknya ngemaafin orang. Aku bahkan mewajarkan hal itu. Bukan memaafkan lagi, mewajarkan aku hal tersebut. Sebenarnya keributan ini nggak perlu ada sebenarnya sih kalau menurutku. Ya, tapi terlepas itu semua, mudah-mudahan Bang Aisar dan bapak-bapak ini diberikan hati yang legowo atas apa yang sudah terjadi. Ya, di sini aku cuma menyampaikan pendapatku aja, guys. Nah, itu tadi pendapat dari netizen teman-teman ya tentang Aisar Khalid yang kemarin diusir oleh bapak-bapak di Bali dan juga mengatakan bahwa bapak-bapak itu untuk lain kali sedikit mengontrol emosinya agar tidak terjadi permasalahan panjang seperti ini. Nah, bagaimana pendapat Anda teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dulu video reaction dari kami. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.